Menurut Syekhuddin Ibn-Arabi yang dikatakan huwa di sini adalah hawiyatul ilahiyah, yaitu kedalaman zat ketuhanan, sehingga tidak ada bahasa, tidak ada isyarah dalam lisan yang sanggup menguraikannya dengan jelas. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta wa amru jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamali bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Dalam penjelasan pertemuan kali ini, Al-Fakir akan membahas tentang pembahasan memandang Allah. Dalam bahasa Arabnya musyahadah kepada Allah. Tentunya kita mafhum di dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadah, yaitu ikrar dan keyakinan dan kemantapan hati mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi ahli zahir dicukupkan bendutku di syahadah wa yu'minu bil qalbi wa yuwaqqinu bil qalbi. Bagi ahli zahir dicukupkan hanya mengucapkan dengan syahadah dan diyakini dengan semantapnya di dalam hati. Bagi ahlul batin, kalangan orang-orang ahlul hakikah, diteruskan bukan hanya dimantapkan dalam hati, tetapi dipraktekkan arti makna syahadat itu sendiri, yaitu menyaksikan. Asyhadu, saya menyaksikan, saya bersaksi, saya menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Untuk menuju kepada martabat ini di dalam thariqat Sattoriyah dan juga pun di dalam thariqat Akmaliyah diajarkan setelah kita zikir secara jahar bil lisan, dengan lisan dan dengan khafi, dengan batin, juga pun kita diajarkan bagaimana untuk bisa syahadah. Akan tetapi di dalam thariqat Sattoriyah, mulai dari kita berzikir Allah, Allah, kita batin kita dituntut bagaimana untuk bisa syahadah.
Mulai kita berzikir illallah illallah, Allah Allah, dituntut bagaimana kita untuk bisa mencapai maqamul musyahadah, martabat musyahadah. Semusyad zat as-sabitul wujud al-kain al-haq al-haqiqi bil haqiqah. Kemudian menyaksikan, bermusyahadah kepada zat as-sabitul wujud, az-zat yang tetap adanya. As-sabitul wujud, as-sabitul wujudil kain, zat yang tetap adanya. Al-haqqul haqiqi bil haqiqah, yang hak, yang sejati, bil haqiqah, dengan kesejatiannya, dengan kenyataannya. Untuk bisa mencapai perasaan ini, di samping kita harus jernih perasaan kita, rasa kita, lisan kita dilatih bi'utahaqqudi bikasrati dzikri lafzatil jalalah, dan benar-benar tahakkuk dengan memperbanyak zikir lafaz jalalah. Allah, Allah, Allah. Baik secara lisan, lebih-lebih secara qalbi, secara hati. Wasirru. Lisan kita apabila kita menyebut Allah, 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 wasirru, dan adapun sirr, rasa, yashhadullah, menyaksikan sirri kepada Allah, fi syahadah, di dalam penyaksian, di dalam syahadah. Kita, lisan kita berzikir menyebut asma Allah, 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 tapi sirri kita, ini dalam tariqat Sakariyah, rasa kita dituntut bagaimana untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kita dituntut bagaimana untuk menyaksikan Allah, bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala lisan kita mengucapkan Allah, Allah, Allah. Seperti ismul ghaib fil ghaib. Kemudian dengan zikir ismul ghaib fil ghaib. Ismul ghaib fil ghaib, yaitu zikir hu. Kenapa dikatakan sebagai ismul ghaib fil ghaib? Bagaimana kita ghaibah, bagaimana kita lebur lenyap masuk pada suatu dimensi ghaibul ghuyub, yaitu gaibnya kegaiban. Sebagian ulama ahli ma'rifah mengatakan dengan bahasa isyarat masuk pada dimensi titiknya langit. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, pendiri Thariqat Sammaniyah, bagaimana kita dituntut untuk masuk pada titik nuktah, yang bagaimana secara prakteknya melalui proses bai'at. Di sini, kalau di sini dalam proses bai'at, ajaran dan thariqah Akmaliyah. Tetapi dengan zikir hu dalam Satoriyah, kita untuk dituntut untuk ghaibul ghuyub. Kita ghaibah, kita lenyap masuk pada dimensi ghaibul ghuyub. Atau bahasa istilah lain fana'ul fana', fana'nya adalah fana'. Hadza hu, ini hu, nihayatul ma tantiqu al-sinat takbir. Nihayatun adalah suatu puncak ma tantiqu, apa-apa yang mengucapkan, anhu dari hu, al-sinatut takbir, apa lisan-lisan ibarat, anizatil ahadiyah, daripada zat ahadiyat. In kullu ta'birat,
Karena seluruhnya takbir, pengibaratan, wal idrakat dan pencapaian, wal mukasyafati dan mukasyafah terbuka tirai antara kau dan Gusti, wal musyahadati dan musyahadah, memandangnya kau dan Gusti, memandangnya kau in Gusti, innama yantahi ilaihi, adapun puncaknya ilaihi pada ini hu. Jadi hu adalah suatu isyarah, puncaknya isyarah, puncaknya ibarat daripada zikir. Sebelumnya Al-Fakir akan menjelaskan lafzul jalalah Allah. Lafaz Allahu ini unik. Apabila alif dibuang, maka tinggallah kalimat lillah, sehingga punya makna lillah karena Allah. Seorang salik dalam diam dan geraknya, hidupnya, tindak tanduknya, semuanya harus berdasarkan lillah karena Allah. Sepih intamri, inilah ibarat menurut orang-orang Syadhariyah dizikirkan dengan kalimat illallah, illallah, illallah. Aila maksuda illallah, artinya tiada yang dimaksud di dalam hidup ini, ucapan, tindakan, gerakan, semuanya niat kecuali Allah. Lillah. Juga pun apabila dibuang lamnya yang pertama akan berbunyi lahu. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Dia. Kita tidak memiliki apa-apa, sehingga kita tidak pantas mengaku. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Lahu. Karena semuanya milik Dia, milik Allah. Zahir batin milik Allah. Al-mulki wal malakut milik Allah. Al-jabarut wal rahmut milik Allah. Ilmu milik Allah. Semuanya doa pemberian nikmat zahir dan batin milik Allah. Kenikmatan zahir, kenikmatan duniawi, kenikmatan nafsu syahwat milik Allah. Semuanya pemberian Allah. Kenikmatan batin, musyahadah, ilmu, mukasyafah, semuanya adalah hanya pemberian Allah. Min fadlillah yutihi man yasha. Murninya pemberian Allah terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang kita pantas untuk mengaku? Karena lahu, semuanya milik Allah. Juga pun lamnya apabila dibuang, ini pengertian ini kami nukil daripada kitab Futuhatul Makkiyah. Salah satu keterangan di kitab Futuhatul Makkiyah karya Maulana guru besar kita Syekhul Akbar Muhyiddin Ali bin Arabi radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila dibuang tinggallah huwa. Menurut Syekh Muhyiddin Arabi yang dikatakan huwa di sini adalah hawiyatul ilahiyah, yaitu kedalaman zat ketuhanan, sehingga tidak ada bahasa, tidak ada isyarah dalam lisan yang sanggup menguraikannya dengan jelas, sehingga dengan keluhnya lisan. Ini sampai dijelaskan di dalam kitab ini, wabadahi ilahi, setelah puncaknya ilahi kepada salih kepada takillu, keluh lisan, watajahalu, dan kita bodoh, utama, dan kita juga pun buta, bodoh. Tidak ada arti
kita kembali kepada angka 0 atau kosong. Karena semuanya hanya milik Dia, Allah. Dan ini isyarah daripada maqamil ahadiyah yang dijelaskan oleh orang-orang Syatoria, maqamil ahadiyah yang tidak bisa diraba dengan pikiran kita, dan kayak orang opo-opo, tidak sama dengan apa-apa, tidak berwarna, tidak berbentuk. Sehingga ada zikir illallah, Allah, Allah, Allahu. Sudah dijelaskan dalam penjelasan fan awal baqa, huwa Allah dan hu. Sehingga orang-orang Syatoria zikir lisannya terakhir kali adalah hu. Dan kemudian orang Akmaliyah ini istrinya Tolpa Akmaliyah ini langsung. Kalau orang-orang Syatoria kita harus pakai pakem atau terminalnya martabat tanazul atau martabat 7. Orang Akmaliyah ini langsung. Sehingga orang-orang Akmaliyah cenderung pada zikir khafi dan istighraq, penenggelaman. Agak beda dengan Syatoria yang ditata dari awal. Dalam konsep Akmaliyah, mashhad tauhid zatahu bizatihi. Kemudian menyaksikan manunggalnya, tauhidnya, tunggalnya, zat Dia, bizati dengan Dia. Ini kalau hanya ahli nahwu saja tidak akan bisa memahami kata-kata di dalam kitab ini. Jadi harus juga pun ahli hakikat. Karena ayat yang pertama semashhad zatahu, kemudian menyaksikan zatnya, zat Dia. Dia yang pertama di dalam tatanan Akmaliyah itu adalah ingsun sejati, yaitu tajalliyatul asma, tajalliyatul af'al, tajalli af'alullah, tajalliyatul asma, tajalliyatul asma Allah, wa tajalliyatul sifat dan tajalli sifat Allah. Sehingga apabila sudah tenggelam pada tajalliyatul af'al, tajalliyatul sifat wal asma, seorang salik betul-betul mufanakan dirinya, falam lebur kepada yang dimaksud kepada ingsun sejati, merujuk kepada hadis sabda Rasulullah SAW, man arafa nafsa, barang siapa yang mengenal dirinya, bukan diri dari sisi zahir, bukan diri dari sisi syahwat atau nafsu, akan tetapi setelah merobek nafsu dan syahwat, bertuhan memperhalakan benda, memperhalakan materi, memperhalakan selain Allah sudah ditiadakan, tenggelamlah kepada rasa yang sejati. Inilah yang dikatakan oleh orang Akmaliyah sebagai insun. Yang insun ini adalah suatu jati diri. Nah, insun atau jati diri ini adalah kaca al-haq, kaca al-haqqul mubin, yang maha sejati, yang amat nyata. Sehingga di dalam orang-orang ahli tasawuf
Karo makna hakikat sangat masyhur kalimat al-insan mir'atul haqqi. Manusia adalah kaca daripada al-haq. Cermin. Mir'ah adalah cermin daripada al-haq. Semestad kemudian memandang dirinya yang sejati. Semestad dia tahu memandang zatnya juga pun bizatih dengan zatnya Allah, atau memandang Allah dengan zat dirinya. Istilah pengertian mafhum dari mir'atul haqqi, lensa atau cermin daripada al-haq. Insun sejati adalah cermin. Apabila kita mau memandang al-haq, pandangilah cermin tersebut. Akan tetapi kami tandaskan lagi, tidak berhenti di sini. Apa-apa yang dalam cermin itu bukan hakikat zatnya. Misalkan coba saya berikan gambaran, sampean bercermin suatu cermin, berkaca dari suatu cermin, terjelas terpantun dalam cermin itu rupa sampean. Akan tetapi dalam cermin itu bukan hakikat zat sampean. Itu hanya pantulan rupa sampean. Dalam cermin itu adalah pantulan rupa sampean, bukan sampean, bukan di dalam cermin. Ini yang dimaksud dengan tsumma asyhadu dzatahu bizatihi. Sehingga orang-orang Akmaliyah mengucapkannya dengan lisan tapi penuh dengan perenungan, asyhadu sedune ingsun yaksini zat ingsun Allah ya Allah, orang ono selainnya angin Allah. Tapi orang-orang Akmaliyah itu tidak selalu diucapkan, tidak dihayati, dipraktekkan bagaimana untuk bisa mencapai al-musyahadatu bil haq, musyahadah kepada al-haq, sehingga kita menuju kesempurnaan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Dikatakan sebagai thariqat Akmaliyah karena dalam thariqat Akmaliyah ditata mulai dari kita bagaimana menyempurnakan rukun Islam yang pertama, baik secara zahir, secara batin, secara syariah, secara thariqat, secara hakikat, secara ma'rifat, ataupun rukun Islam yang kedua, baik secara syariah, secara thariqat, secara hakikat, secara ma'rifat, secara zahir, secara batin, dan seterusnya. Hal ini juga pun diungkap dengan bahasa yang berbeda oleh Syekh Abdul Qadir Janadi dalam kitab Sul Asrar. Syekh Arif Billah Al-Kutub Umar Sarwadi. Syekh Umar Sarwadi ini adalah seorang kakek kelima daripada pendiri thariqat Satoriyah Syekh Sator. Dalam kitabnya Awariful Ma'arif juga pun oleh Syekh Jalaluddin Kamsukhanawi, seorang tokoh dari Naqsabandiyah, dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliya. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam bagian pasal-pasal kitab Futuhatil Makkiyah, ataupun seorang wali besar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Khidiriyah. Ini ungkap. Nah, di dalam ajaran Akmaliyah bagaimana kita meneliti mengerjakan rukun Islam harus sempurna. Kata akmal mubalaghah dan kata kamal harus sempurna. Syahadatnya, sholatnya,
zakatnya, puasanya, hajinya, untuk menuju akmal yang lebih sempurna. Akan tetapi orang-orang amaliyah harus tawaddu, meskipun belajar ataupun mempraktekkan atau menghayati konsep ini, jangan menganggap ibadah orang lain itu remeh. Karena kita tidak tahu tentang rasa cinta ilahi. Dan kita harus tawaddu sebagaimana tawadduknya Syekh Abdul Jalil Al-Jawi, guru-guru kita. Beliau tidak menyombongkan diri. Dan semoga kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita ketahui meskipun sedikit sehingga menjadi barokah karena dipraktekkan dan diamalkan dan dihayati. Karena dalam thariqah kita, thariqah Satoriyah, tidak cukup hanya ilmu atau pengamalan, tetapi juga pun penghayatan ilmu, amal, dan menghayati, sehingga kita betul-betul ta'aqqub, betul-betul kita sempurna dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita dapat barokahnya guru-guru kita. Minallahi at-taufiq hidayah wal inayah wal ridha, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'an wal barakah, wa min Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, wa min Sayyidi Abdullah Sattari, wa Sayyidi Ahmad Muhammad Al-Qusasi, al-barakat wa nafahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa, ba yuhazzil maqam